Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Salsabila dengan NIM 2310123120017, program studi bimbingan dan konseling dari mata kuliah Psikologi Belajar dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ririanti Rahmayani, Jamain Spsik MPD. Saya dari kelompok 8 yang bertemakan implikasi konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara pada layanan bimbingan dan konseling. Dalam video ini saya akan membahas tentang permasalahan dan tantangan pendidikan yang dihadapi, faktor dan penyebab permasalahan ini terjadi, konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara sebagai solusi inspiratif, dan bagaimana konsep ini dapat diimplementasikan dalam layanan bimbingan dan konseling di sekolah untuk mendukung proses belajar siswa. Perkembangan zaman yang pesat akibat kemajuan teknologi dan globalisasi ini membawa berbagai tantangan dalam dunia pendidikan. Salah satu permasalahan utamanya adalah penggunaan teknologi yang sering disalahgunakan, sehingga siswa lebih sering terdistraksi oleh media sosial atau permainan digital dibanding fokus pada proses belajar. Selain itu, pengaruh budaya asing yang masuk melalui arus globalisasi juga turut menyebabkan kemerosotan nilai moral dan karakter di kalangan generasi muda. Pola belajar instan yang marak di era digital juga berdampak pada minimnya kreativitas dan kemandirian siswa yang bertentangan dengan konsep pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Tidak hanya itu, ketimpangan akses pendidikan berkualitas di daerah terpencil serta meningkatnya tekanan akademik turut berkontribusi pada masalah kesehatan mental seperti stres, kecemasan, dan depresi di kalangan siswa. Tantangan ini menunjukkan pentingnya solusi sistematis yang berlandaskan nilai-nilai pendidikan Ki Hajar Dewantara. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah sistem pendidikan yang berfokus pada pembentukan karakter, kemandirian, dan kepribadian siswa. Ki Hajar Dewantara menekankan prinsip yang pertama itu ingarsa sung tulada, yang berarti di depan memberi contoh. Konselor dan pendidik harus menjadi teladan dalam perilaku, komunikasi, dan sikap profesional. Dalam layanan bimbingan konseling, konselor dapat menjadi role model bagi siswa dengan menunjukkan empati, integritas, dan kepedulian terhadap perkembangan mereka. Yang kedua ada ing madya mangun karsa, yang berarti di tengah membangun semangat. Di sini konselor berperan aktif sebagai fasilitator dalam mendampingi siswa, membangun semangat belajar, dan menciptakan suasana kondusif dalam diskusi. Contoh pengimplementasiannya ada pada kegiatan kelompok diskusi atau konseling kelompok yang berfokus pada pemecahan masalah belajar. Selanjutnya, yang terakhir, yang ketiga itu tuturi handayani, yang berarti di belakang memberikan dorongan. Konselor mendukung siswa untuk menjadi lebih mandiri dan percaya diri dalam mengeksplorasi potensi serta mengambil keputusan terkait masa depannya. Contoh pengimplementasiannya itu ada pada saat memberikan bimbingan individu untuk membantu siswa dalam menetapkan tujuan belajar sesuai minat dan bakatnya. Selanjutnya, ada beberapa faktor dan penyebab permasalahan tersebut. Yang pertama itu ada pengaruh dari teknologi. Pemanfaatan teknologi yang tidak terarah ini menyebabkan hilangnya fokus belajar siswa. Selanjutnya, yang kedua itu ada kurangnya pemahaman pendidikan karakter, karena pendidikan cenderung menekankan hasil akademik daripada pembentukan karakter. Setelah itu, yang ketiga ada globalisasi. Arus informasi dan budaya asing ini mempengaruhi moral siswa. Yang keempat ada minimnya peran layanan bimbingan konseling. Di sini kurangnya pemanfaatan layanan bimbingan konseling untuk membantu siswa dalam menghadapi tekanan belajar dan perkembangan zaman. Yang kelima, ada peran orang tua yang minim. Di sini ketidakhadiran peran orang tua dalam menanamkan nilai-nilai Ki Hajar Dewantara di dalam lingkungan rumah. Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak. Guru memiliki peran penting dalam mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran sehari-hari sesuai dengan prinsip Ki
Hajar Dewantara dengan menjadi teladan moral bagi siswa. Orang tua juga harus berperan aktif dalam memberikan contoh perilaku baik di rumah serta mengatur penggunaan teknologi secara bijak. Pihak sekolah perlu menyediakan program dan kegiatan untuk mendukung kreativitas, kemandirian, serta pembentukan karakter siswa, dan pemerintah pun memiliki tanggung jawab untuk memastikan akses pendidikan berkualitas hingga ke daerah terpencil serta memfasilitasi guru dengan keterampilan layanan bimbingan dan konseling. Untuk solusi spesifik dalam layanan bimbingan dan konseling itu ada beberapa. Yang pertama ada konseling individu dan kelompok. Ini tuh dapat membantu siswa dalam menghadapi stres belajar, mengembangkan kemandirian, dan memecahkan masalah karakter. Terus yang kedua ada bimbingan karir dan kemandirian. Ini dapat memberikan bimbingan mengenai pentingnya kreativitas dan kemandirian dalam menghadapi persaingan global. Selanjutnya yang ketiga ada pengembangan soft skill. Ini dapat memberikan layanan pelatihan soft skill seperti kepemimpinan, tanggung jawab, dan kerjasama. Selanjutnya pada pendidikan moral dan etika, layanan bimbingan konseling dapat memberikan materi edukasi berbasis prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara untuk membentuk karakter siswa. Demikian video mengenai implikasi konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara pada layanan bimbingan dan konseling. Melalui pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita dapat belajar bahwa pendidikan harus membebaskan, mendukung, dan memotivasi siswa untuk mencapai potensi terbaiknya. Implementasi konsep ini dalam layanan bimbingan konseling diharapkan dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan penuh makna. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.